Seorang wanita menjadi korban kekejian kekasihnya yang tega membakarnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sempat dirawat di rumah sakit lebih dari sepekan, wanita itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kini proses hukum menjerat calon suami pelaku pembakaran. Stop semuanya ya, nggak ada yang ikut masuk selain pada petugas. Silakan menghindari jauh saja. Niatan Cynthia Fajri Utami membangun mahligai rumah tangga bersama kekasihnya, Raihan Azinuddin Arkan, harus berakhir duka. Jalinan asmara yang telah dirajut selama 1,5 tahun itu pun kandas. Emosi menghancurkan semuanya. Bahkan sebelum kejadian itu, Cynthia yang berprofesi sebagai perawat dan Raihan yang merupakan pegawai di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi disebut-sebut kerap cekcok hanya gara-gara perkara sepele. Kamis 9 Desember 2021 menjelang petang, Jalan Kenari 2 Senen tempat indekos Cynthia berada terbilang sepi. Petang itu, Dara 26 tahun tersebut juga tak menyadari jika petaka mengintainya. Setelah menunggu beberapa saat, muncullah Cynthia menemui Raihan. Tak lama kemudian, entah setan apa yang merasuki Raihan. Tiba-tiba ia memantik korek api. Padahal di bawahnya ada botol air mineral berisi bensin. Tak pelak, api membakar Cynthia. Raihan pun kemudian seolah-olah berusaha menyelamatkan Cynthia yang mengalami luka bakar lebih dari 50%. Banyak yang bilang tuh, rumor kan biasa kalau di kampung kan ya, katanya gini-gini. Waktu itu kan dia katanya jalan berdua udah mulai ribut. Gitu. Sampai sini TKP, tahu-tahu api sudah menjalar, kebakar. Itu. Gitu. Kalau kesehari-hariannya kami nggak tahu, dia cuman dia masih mau S2, lagi ngejar S2. Karena kebetulan juga beliau ini, almarhumah, dia S1-nya dari UI dan kumlut itunya. Orang baik lah kalau menurut kita ya. Usai kejadian mengerikan itu, Cynthia sempat dirawat di rumah sakit selama sepekan dan telah menjalani 3 kali operasi. Selama itu juga Cynthia juga mendapatkan pendampingan psikologis, namun nyawa Cynthia tak berhasil diselamatkan. Cynthia kemudian dimakamkan di Pariaman, Sumatera Barat. Sepeninggal Cynthia, keluarga korban bergegas melaporkan kejadian itu ke polisi. Malam itu juga Raihan diamankan petugas. Terjadinya pembakaran. Untuk saksi-saksi yang melihat langsung, kita sudah melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Jadi saksi yang melihat itu hanya saksi-saksi yang melihat sesaat setelah kejadian. Pada saat terjadinya pembakaran, hanya ada 2 orang, jadi si terduga pelaku dan korban sendiri. Sedari awal, keluarga korban sebenarnya telah mencium adanya ketidakberesan dalam kasus ini. Apalagi sempat berhembus kabar jika korban disebutkan melakukan percobaan mengakhiri hidup dengan cara membakar diri. Dari informasi keluarga korban yang melaporkan, memang benar. Mereka melaporkan karena ditemukan banyak kejanggalan yang terjadi terhadap korban. Ya, salah satunya mereka berkeyakinan bahwa korban ini tidak mungkin melakukan pembakaran terhadap dirinya. Kemudian ada cerita yang disampaikan oleh korban ini kepada keluarganya bahwa sering terjadi cekcok dengan pacarnya. Pemeriksaan lanjutan kemudian juga mengungkapkan sebelum pembakaran itu antara korban dan pelaku sempat terjadi cekcok.
Selain itu ditemukan pula bahwa ada percakapan melalui aplikasi yang mengatakan jika pelaku disebutkan mengancam akan membakar indekos Cynthia, entah apa alasannya. Dan ditemukan juga bukti-bukti di dalam HP-nya percakapan-percakapan yang mengarah kepada ada ucapan-ucapan atau WA yang mengatakan akan membakar dari si korban terhadap kosnya atau terhadap Umur hidup. Jadi untuk status dari terduga pelaku ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Kemudian kita sudah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Kemudian pasal yang kami persangkakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal 340 KUHP dan atau 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal adalah penjara seumur hidup. Dalam konteks pembunuhan berencana memang harus ada intended atau kita sebut sebagai niat di sana. Saat kemudian niat itu tidak ditafsirkan atau tidak dilakukan dalam perbuatan, maka sebenarnya unsur kejahatannya tidak ada. Makanya saat kemudian ada mens rea dan actus reusnya atau kemudian tindakan yang dilakukan sebagai penyerta dari kejahatan itu, maka kita bisa kategorikan bahwa ada kalkulasi resiko di sana. Ada upaya kemudian untuk melampiaskan sesuatu. Yang kedua, yang ketiga ada upaya kemudian untuk bisa mendapatkan apa yang kita sebut sebagai